Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, membuka mata hati melihat keajaiban Tuhan. Siapakah gerangan dia ini? Demikian pertanyaan Herodes yang kaget mendengar berita tentang Yesus. Saudaraku yang terkasih, menarik untuk membandingkan pribadi Yesus dan Herodes yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus adalah orang yang menjadi panutan para murid. Sedangkan Herodes adalah seorang raja yang memerintah bangsa Yahudi. Padahal Herodes sendiri bukan orang Yahudi. Yesus dalam karyanya penuh dengan belas kasih. Sedangkan Herodes penuh dengan ambisi dan keangkuhan. Yesus dan Herodes adalah dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Belas kasih adalah sikap utama Yesus dalam mewartakan karya keselamatan. Sedangkan keangkuhan, kesombongan, dan egoisme diri menjadi sikap Herodes selama masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, semua orang yang terkenal dianggap sebagai saingannya, ia harus disingkirkan oleh Herodes. Yesus adalah utusan Allah karena melakukan keajaiban yang membuat orang tercengang dan kagum. Hal semacam ini tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari. Maka banyak orang mulai mengikutinya, berbicara tentang dirinya, dan ingin melihat dan mengenal Yesus, termasuk Herodes. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu membuat keajaiban. Ia selalu menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kadangkala semuanya berlalu begitu saja tanpa kita sadari, tanpa kita nikmati, apalagi kita syukuri. Kita sering menutup mata hati kita sehingga kita tidak melihat, tidak menerima, dan tidak memahami berkat yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya itu dapat terjadi karena kesibukan sehari-hari dan kelemahan kemanusiaan kita. Namun terlebih karena kecemasan yang tidak perlu.
Misalnya ada permasalahan yang menjadikan kita cemas, gelisah, atau juga kekhawatiran yang membelenggu hidup kita. Semua ini akan semakin membuat kita tidak menyadari berkat dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebaliknya, orang yang menghadapi persoalan dan permasalahan yang sama, tetapi dapat berserah dan pasrah kepada Tuhan, adalah orang yang mampu bersyukur atas hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita mohon rahmat agar Tuhan membuka mata hati kita, supaya kita mampu melihat keajaiban yang Tuhan berikan. Bukan melalui hal yang muluk-muluk atau peristiwa luar biasa, melainkan melalui peristiwa kecil dan sederhana dalam hidup sehari-hari, dan selalu berpasrah kepada Tuhan atas segala hal yang kita alami, yang kita terima dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah segala suka dan duka persoalan hidup kami yang kami persembahkan kepadamu, dan bantulah kami agar dapat membuka hati kami supaya dapat melihat keajaiban-Mu serta mensyukuri pemberian-Mu melalui peristiwa kecil dan sederhana dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.